Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Yesi Rohmawati akan membahas mengenai fraud dalam bisnis UMKM. Nah, khususnya saya akan berfokus pada sektor food and beverage. Next. Nah, berikut ada sedikit profil dari saya. Saya merupakan mahasiswa aktif dari salah satu perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas 11 Maret dengan jurusan akuntansi transfer, di mana dulunya saya telah lulus sebagai diploma di Universitas Diponegoro. Next. Oke, pada kesempatan kali ini apa sih yang akan kita bahas nih? Yang pertama kita itu akan membahas terkait perkembangan UMKM yang ada di Indonesia serta masalah-masalah yang timbul. Kemudian kita akan merajuk ke literatur review terkait fraud. Apa sih itu fraud? Serta faktor pendorong yang terjadi fraud itu apa? Kemudian jenis-jenisnya itu seperti apa dan bagaimana kita bisa mendeteksi terjadinya fraud. Kemudian ke main discussion-nya kita akan membahas mengenai potensi fraud yang mungkin terjadi pada UMKM yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua kita juga bisa mengindikasi terjadinya fraud. Yang ketiga bagaimana skema yang dijalankan dan solusi yang bisa ditawarkan itu seperti apa. Dan yang terakhir itu kita nantinya diharapkan bisa mendeteksi terjadinya fraud pada UMKM serta kesimpulan dan saran yang akan saya paparkan. Next. Oke, pasti kita tidak asing ya rekan-rekan, apa sih UMKM itu? Nah, kita sedikit menjelaskan lebih dikit lagi terkait UMKM, apa itu UMKM? Nah, UMKM itu merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Nah, UMKM ini dapat berperan dalam proses pemertaan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Next. Nah, dari tahun ke tahun, jumlah total dari unit UMKM maupun PDB-nya itu terus bertambah mulai dari tahun 2010 hingga ke tahun 2017, bahkan sampai tahun 2020, terakhir tahun kemarin, itu tuh jumlah PDB UMKM ini meningkat lebih dari 2 kali lipat. Nah, jumlah total unit UMKM saat ini mencapai sekitar 62,9 juta unit yang tersebar di berbagai sektor. Sekitar 99,9% usaha di Indonesia ini merupakan UMKM. Next. Nah, dengan banyaknya jumlah UMKM yang telah kita ketahui tadi, tak heran ya jika UMKM ini merupakan penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, dalam 5 tahun terakhir tersendiri, kontribusi untuk UMKM terhadap produk domestik bruto ini tuh meningkat dari 57,8 menjadi 61%. Nah, hal ini membuat UMKM menjadi jaring pengaman sekaligus penggerak dari perekonomian negara kita. Hal ini dikarenakan UMKM ini memiliki siklus transaksi yang cepat dan produknya pun cenderung berhubungan langsung dengan kebutuhan utama masyarakat. Next. So, kita sudah mengetahui perkembangan UMKM sepesat itu dari tahun 2010 hingga 2020. So, what's the problem? Karena kan UMKM sudah berkembang dengan begitu pesat. Jadi gini, usaha kecil ini tuh lebih rentan terhadap fraud karena memiliki sedikit kontrol anti-fraud daripada perusahaan-perusahaan besar. Kenapa? Karena menurut laporan dari Nation on Occupational Fraud and Abuse pada tahun 2020, fraud ini tuh menyebabkan perusahaan kecil yang bisa dikatakan yang memiliki kurang dari 100 karyawan, ini tuh kehilangan rata-rata 200.000 US dollar per tahunnya atau setara dengan 2,8 miliar rupiah per tahun. Nah, angka tersebut belum termasuk kerugian dari intangible. Next.
Nah, membuat kontrol anti fraud ini itu merupakan hal yang tak bisa ditawar lagi jika kita ingin mencegah adanya kerugian pada perusahaan kita. Nah, sebelum membuat, setidaknya nih kita para pelaku bisnis, itu tuh perlu mengenali apa saja skenario fraud yang umum terjadi pada usaha kecil menengah. Nah, namun, pada kenyataannya kesadaran terkait anti fraud ini itu kurang diterapkan oleh pelaku-pelaku usaha khususnya pada UMKM. Next. Nah, kita merujuk ke literatur review. Jadi kita tadi sudah membahas terkait perkembangan UMKM, terus mengenai fraud, anti fraud. Jadi sebenarnya tuh fraud itu apa? Nah, fraud ini menurut Institut Akuntan Publik Indonesia, fraud atau kecurangan itu merupakan suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Nah, pada dasarnya sendiri, fraud ini merupakan serangkaian ketidakberesan atau irregularities dan perbuatan melawan hukum atau illegal act. Nah, yang dilakukan oleh orang luar maupun dalam perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain, apalagi perusahaan. Nah, next. Nah, sebenarnya fraud terjadi itu karena adanya faktor pendorong dari si pelaku. Nah, biasanya faktor pendorong ini bisa kita katakan fraud triangle. Nah, teori ini itu sudah populer dan dikembangkan oleh Donald R. Tracy, di mana fraud triangle ini itu mengungkapkan bahwa dalam proses kecurangan yang terjadi, ada 3 tahap penting yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan. Yang pertama, adanya tekanan atau pressure. Yang dimaksud dengan tekanan atau pressure ini apa? Jadi seperti ini. Untuk tekanan atau pressure ini, itu tuh berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan. Nah, seseorang yang melakukan fraud pasti memiliki motivasi atau dorongan tersendiri. Misalnya nih saja, seorang karyawan telah menggelapkan dana perusahaan dan digunakan untuk memenuhi gaya hidup yang tinggi. Nah, masalah finansial pribadi ini merupakan salah satu tekanan yang paling besar untuk mendorong seseorang melakukan fraud. Kemudian yang kedua ada dorongan peluang atau opportunity. Nah, peluang di sini tuh dimaksudkannya bagaimana? Jadi kesempatan seseorang pekerja untuk melakukan tindakan kecurangan. Nah, kesempatan ini itu melakukan fraud biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya yang pertama, kontrol dari perusahaan yang masih lemah. Yang kedua, SOP yang berjalan itu tidak kondusif. Kemudian adanya multi job nih, atau karyawan itu biasa menyebut multitasking karena dalam bekerja pada seseorang karyawan ya. Kemudian adanya situasi kerja yang kurang kondusif. Nah, yang ketiga faktor pendorongnya ini ada rationalize atau pembenaran. Nah, ketika tindakan fraud telah terdeteksi, biasanya ini pelaku akan memberikan alasan yang rasional sebagai bentuk pembelaan diri. Nah, rasionalisasi ini terjadi untuk menjadikan kesalahan yang terjadi adalah tindakan yang wajar untuk dilakukan. Misalnya apa? Contohnya saja, alasan yang sering digunakan pelaku fraud itu biasanya alibi gaji yang diberikan tidak sesuai dengan keuntungan yang sudah diterima perusahaan. Jadi karena alibi gajinya yang rendah, tidak sesuai dengan profit yang sudah mereka kasih ke perusahaan itu tinggi, mereka melakukan penggelapan dana secara sadar begitu. Kemudian sebagai pemilik bisnis nih, kita itu harus tahu bahwa fraud triangle ini adalah hal yang membutuhkan perhatian khusus. Di satu sisi, kita sebagai pelaku usaha harus percaya pada karyawan untuk mengerjakan job desk-nya masing-masing. Tapi di sisi lain, kesempatan karyawan untuk melakukan fraud bisa terjadi kapan saja dan oleh siapa saja termasuk karyawan yang mungkin kita percayai. Nah, objek dari kecurangan fraud triangle ini pada keuangan bisnis itu biasanya yang pertama,
paling umum itu pencurian dan pencurian data keuangan perusahaan. Kemudian bisa pencurian uang penjualan, bisa markup biaya reimbursement dan biaya proyek perusahaan. Kemudian ada penyalahgunaan biaya tagihan perusahaan, contohnya tagihan pajak atau invoice dari vendor. Kemudian ada penggajian karyawan, penyalahgunaan sumber daya milik perusahaan, pencurian laporan keuangan, serta penyelewengan laporan keuangan, yaitu mengganti atau menghilangkan laporan pada periode tertentu. Next. Di sini saat penyelesaian tahunan. Oke, kita telah mengetahui faktor-faktor yang mungkin mendorong seseorang untuk melakukan fraud. Terus kita akan membahas nih, apa sih jenis-jenisnya? Fraud itu ada berbagai macam ya, teman-teman ya. Oleh Association of Certified Fraud Examiner atau yang biasa kita sebut ACFE, internal fraud atau tindakan penyelewengan di dalam perusahaan atau lembaga ini tuh dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, fraud terhadap aset atau yang biasa disebut asset misappropriation. Nah, singkatnya itu seperti ini, penyalahgunaan aset atau penyalahgunaan aset perusahaan atau lembaga, entah itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari perusahaan atau lembaga. Seperti yang kita ketahui bahwa aset perusahaan atau lembaga itu bisa berbentuk kas, uang tunai, dan non-kas. Nah, untuk cash misappropriation atau yang dalam bentuk kas ini, penyelewengan terhadap aset yang berupa kas itu misalnya nih penggelapan kas, atau bisa nilep cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor. Nah, untuk yang jenis kedua ada non-cash misappropriation. Nah, ini itu penyelewengan terhadap aset yang berupa non-cash ya. Misalnya penggunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Biasanya yang sering terjadi itu adalah mobil. Kemudian yang kedua ada jenis fraud terhadap laporan keuangan atau yang biasa disebut fraudulent statement. Nah, ACFE ini membagi jenis fraud ini menjadi 2 macam lagi. Yang pertama ada financial dan ada yang non-financial. Saya lebih suka mengatakan bahwa segala tindakan yang membuat laporan keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya atau tidak mewakili kenyataan, tergolong kelompok fraud terhadap laporan keuangan. Contohnya apa sih? Yang pertama, memalsukan bukti transaksi. Yang kedua, mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya. Kemudian ada menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba. Dan ada menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset itu nanti menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya. Dan yang terakhir ada menerapkan metode pengakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga nanti itu liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya. Nah, untuk jenis fraud yang ketiga ini ada corruption. Kita tentu tidak asing ya dengan istilah korupsi. Nah, ACFE sendiri ini membagi lagi nih korupsi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada conflict of interest atau adanya konflik kepentingan. Jadi begini, ketika saya mengalami kesulitan mencari kalimat yang paling tepat untuk mendeskripsikan conflict of interest ini, contoh sederhananya adalah misal, seseorang atau kelompok orang di dalam perusahaan atau lembaga, biasanya ini manajemen level ya, memiliki hubungan istimewa dengan pihak luar, entah itu orang atau badan usaha. Dikatakan memiliki hubungan istimewa ini karena memiliki kepentingan tertentu, misalnya punya saham, anggota keluarga, sahabat dekat, atau yang lainnya. Nah, ketika perusahaan atau lembaga bertransaksi dengan pihak luar ini, apabila seseorang manajer atau eksekutif mengambil keputusan tertentu untuk melindungi kepentingannya itu, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau lembaganya, nah maka ini termasuk tindakan fraud. Nah, untuk di Indonesia sendiri kita biasanya menyebut ini dengan kolusi dan nepotisme. Kemudian jenis korupsi yang kedua ada bribery and extortion atau menyuap atau menerima suap atau imbal balik.
Jadi suap apapun jenisnya dan kepada siapapun itu merupakan tindakan fraud. Menyuap atau menerima suap ini tindakan lain yang masuk dalam kelompok fraud ini adalah biasanya itu menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan atau lembaga, baik berupa data atau dokumen, apapun bentuknya itu kolusi dalam tender tertentu. Next. Oke, ini kita bisa mengetahui nih bagaimana sih kita bisa mendeteksi fraud agar kita bisa mencegah fraud itu tidak terjadi pada bisnis kita. Nah, yang pertama kita itu harus periksa jajaran dari manajerial. Jadi gini, umumnya beberapa kasus kecurangan maupun penggelapan dana pada laporan keuangan seringkali itu melibatkan pihak di jajaran manajerial atau pengambil keputusan. Nah, karena itu, jajaran manajemen itu tuh harus diselidiki dengan baik untuk mengetahui tujuan mereka melakukan kecurangan. Kemudian yang kedua, adanya keterkaitan dengan pihak eksternal. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa salah satu cara yang sering digunakan dalam melakukan kecurangan ini adalah dengan memberikan bantuan pada perusahaan, baik yang nyata atau fiktif. Jadi, untuk menghindari kecurangan, para pelaku usaha ini bisa mendeteksi dengan baik adanya hubungan antara perusahaan dengan lembaga keuangan, perusahaan dengan individu, eksternal auditor, lembaga pemerintah, atau investor. Kemudian yang ketiga, sifat organisasi. Sebuah kecurangan itu tuh seringkali tidak terdeteksi karena adanya struktur organisasi yang digunakan untuk menyembunyikan kecurangan tersebut. Misalnya, struktur organisasi yang terlalu kompleks atau tidak adanya internal audit dalam sebuah departemen. Nah, untuk itu, dalam mendeteksi adanya kecurangan, kita para pelaku usaha nih harus memahami dengan benar seluk-beluk perusahaan termasuk pemilik perusahaannya sendiri. Kemudian kita harus memeriksa karakteristik operasional laporan. Nah, untuk mendeteksi terjadinya kecurangan, kita para pelaku usaha bisa melakukan pemeriksaan beberapa laporan keuangan, mulai dari rekening pendapatan, aset, kewajiban, pengeluaran, hingga ekuitas. Nah, biasanya tanda kecurangan akan terdeteksi dengan melihat adanya perubahan dalam laporan keuangan. Kemudian, auditor internal. Ini merupakan aktivitas konsultasi yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasional perusahaan. Auditor internal ini sering juga disebut dengan penilaian yang dilakukan oleh personil dalam organisasi yang memiliki kompetensi dalam meneliti catatan akuntansi perusahaan dan pengendalian internal dalam perusahaan. Tujuan dari auditor internal ini apa? Tujuannya ini untuk membantu pihak manajemen dalam mempertanggungjawabkan dengan memberikan analisa, saran, penilaian tentang kegiatan yang akan diaudit. Kemudian ada audit eksternal. Nah, berbeda dengan audit internal tadi, audit eksternal ini itu dilakukan untuk meminta bantuan pihak luar dalam melakukan deteksi kecurangan dalam perusahaan, serta melakukan analisa jika auditor internal mengalami kesulitan. Next. Oke, selanjutnya ini fraud dalam UMKM. Jadi, apa sih fraud yang kemungkinan terjadi atau yang sering terjadi pada bisnis berbasis UMKM, khususnya sektor food and beverage ya, teman-teman. Yang pertama itu, yang paling lazim terjadi adalah pencurian uang cash. Jadi pencurian uang ini bisa terjadi melalui skimming, pencurian, dan fraudulent disbursement, atau karyawan mencairkan dana tanpa seizin pihak yang berwenang. Umumnya, para pelaku ini tuh tidak mencuri dalam jumlah besar sekaligus, tetapi tindakan ini dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu selama belum terdeteksi sehingga uang yang dicuri pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi finansial dari perusahaan kita. Kemudian yang kedua ada penggelapan gaji.
Jadi menurut laporan on occupational fraud and abuse pada tahun 2017, sebanyak 27% penggelapan gaji ini terjadi di semua usaha dalam berbagai ukuran dan terjadi 2 kali lipat pada usaha kecil. Kenapa? Jadi gini, pemilik usaha kecil dan menengah ini tuh harus memiliki pengetahuan tentang sistem payroll dan menegakkan akuntabilitas terhadap personil akunting dalam setiap laporan bulanan. Kompleksitas sistem payroll ini meningkat seiring dengan perkembangan usaha. Pemilik harus konsisten mengawasi dan memperbaiki kekurangan sistem payroll secara berkala. Kemudian ada faktur palsu. Jadi gimana? Faktur palsu ini misalnya metode fraud ini itu makin populer ya di kalangan usaha kecil dan menengah. Modusnya seperti apa sih? Modusnya ini pelaku membuat supplier palsu, lalu menguras uang dengan mengeluarkan faktur dengan sejumlah pembayaran yang ditunjukkan untuk supplier palsu tersebut. Bisa pula nih pelaku mengambil uang yang seharusnya digunakan untuk membayar supplier. Oleh sebab itu, pemilik usaha ini seharusnya benar-benar mengetahui siapa supplier mereka dan mengawasi setiap faktur yang akan dikeluarkan. Bisa dikatakan metode ini biasanya itu supplier fiktif yang diciptakan oleh si pelaku. Kemudian ada online banking. Nah, usaha kecil kini itu tak lepas ya dari peran online banking. Popularitas sistem perbankan ini meningkatkan peluang dana ditransfer pada rekening yang salah satu atau yang tak seharusnya. Ditambah lagi resiko dari paparan cybercrime. Nah, pemilik usaha perlu menjadwalkan pertemuan rutin dengan tim yang terkait dengan sistem pembayaran online untuk memantau semua uang yang ditransfer masuk dan keluar. Next. Nah, ini tadi beberapa indikasi dan skema yang sudah saya jelaskan ya. Next, Mas. Next. Nah, gini, untuk indikasi dan skema dalam penggelapan uang ini biasanya para pelaku itu menarik dana pelanggan langsung dan menyimpannya di rekening pribadi. Kemudian bisa saja para pelaku ini memalsukan kwitansi dan rekayasa laporan penjualan serta para pelaku bisa merekayasa harga. Next. Nah, untuk faktur palsu tadi sudah saya jelaskan ya bahwa modusnya itu pelaku membuat supplier palsu ya. Next. Next. Oke. Jadi gini, faktor apa saja sih yang membuat bisnis pada umumnya rentan terhadap fraud? Yang pertama biasanya itu karyawan melakukan lebih dari satu pekerjaan atau multitask. Jadi, maka di sini peran dari kita sebagai pelaku usaha atau sebagai owner dari bisnis, kita tuh perlu membuat job desk yang benar dan itu harus dilakukan sesuai dengan SOP. Karena hal ini sangat rawan sekali ketika karyawan itu sudah merasa dia sudah bekerja lebih banyak tetapi gaji yang didapatkan tidak sesuai. Nah, di situ bisa terjadinya faktor untuk mereka melakukan fraud di perusahaan kita. Kemudian yang kedua, karyawan terlalu percaya satu sama lain. Kemudian tak ada kode atau kode of conduct atau prosedur formal yang artinya segala proses itu tak didokumentasikan dengan baik. Nah, ini perlu diwaspadai ya teman-teman, apalagi untuk UMKM bisnis sektor food and beverage. Kita boleh untuk membuat minuman, kita boleh untuk membuat produk untuk teman kita yang datang dan kita kasih free, tetapi hal itu harus
didokumentasikan, harus ditulis semuanya dengan jelas. Jadi ketika nanti kita inventory, kita tidak akan menemukan, barang kita itu hilang. Barangnya tidak ada tetapi uangnya itu kok barangnya tidak ada tetapi uang yang kita dapatkan kok kurang gitu. Kemudian yang terakhir adanya karyawan yang kurang kesadaran atau pengetahuan tentang fraud. Next. Nah, bagaimana nih cara mendeteksi fraud yang akan terjadi pada UMKM? Jadi gini, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa usaha menengah seperti UMKM ini itu rentan sekali terhadap praktik korupsi ataupun fraud dalam usahanya. Nah, karena usaha menengah biasanya ini memiliki manajemen anti fraud atau korupsi yang cukup rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Karena biasanya pada tahap usaha menengah, para pemilik bisnis ini mayoritas berfokus pada pengembangan produk dan pemasaran produk bisnis mereka. Nah, KPK sendiri sudah mulai mensosialisasikan pencegahan korupsi untuk UMKM di beberapa kabupaten yang ada di Indonesia mulai dari tahun 2019 yang lalu. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 poin C pada Perma nomor 13 tahun 2016, dikatakan bahwa salah satu bentuk kesalahan korporasi yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana adalah jika korporasi tidak melakukan upaya pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Nah, maka dari itu, KPK pun membuat sebuah program yang bernama PROFIT, yang merupakan akronim dari profesionalitas berintegritas yang diinisiasi KPK pada tahun 2016. Profit ini merupakan sebuah program anti korupsi yang dikhususkan untuk untuk organisasi swasta. Jadi yang pertama, apa sih yang harus kita lakukan ya untuk mencegah, next. Nah, yang pertama ini kita harus melakukan internal audit secara periodik. Nah, salah satu hal pertama yang bisa dilakukan untuk mencegah fraud atau korupsi yang terjadi dalam perusahaan yang dilakukan oleh karyawan adalah dengan memfungsikan internal audit sebagaimana mestinya. Mungkin memang sumber daya manusianya kurang memadai, namun hal ini itu seharusnya menjadi perhatian pihak perusahaan jika memang mau mencegah kecurangan itu terjadi. Karena begitu pentingnya, maka ada baiknya perusahaan ini memberikan training khusus nih untuk menjadi internal auditor bagi beberapa karyawan yang dianggap kompeten. Nah, internal auditor ini nantinya tak hanya akan melakukan tindakan pencegahan fraud atau korupsi, tetapi juga harus mampu memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi. Kemudian yang kedua, membuat dan menerapkan SOP dengan baik. SOP atau Standard Operational Procedure seiring hanya dianggap sebagai aturan yang formalitas, yang teoritis. Nah, akibatnya kadang banyak tahapan SOP yang akhirnya diabaikan nih oleh para karyawan. Selain itu, tingginya tuntutan dan ketatnya tenggak kadang juga memaksa para karyawan untuk melompati beberapa prosedur. Hal ini lantas bisa memicu nih terjadinya fraud atau kecurangan karena ada beberapa step atau langkah prosedur yang dilompati atau tidak dihiraukan. Padahal kita tahu bahwa SOP ini itu dibuat agar hasil kerja yang didapatkan sesuai dengan standar kualitas yang juga sudah diterapkan sebelumnya. SOP juga menjamin semua proses yang terjadi pada bisnis perusahaan sesuai dengan perencanaan. Jika aturan dan tahapan ini diabaikan, apa yang terjadi? Maka disitulah nih muncul resiko terjadinya fraud atau kecurangan yang tinggi. Nah, untuk mencegah kecurangan itu terjadi, maka dari itu setiap karyawan sebaiknya disiplin dan mematuhi SOP yang sudah ditetapkan. Perusahaan mungkin dapat mendorong kedisiplinan karyawan ini dengan menerapkan sistem reward and punishment. Misal, contoh kecil saja.
perusahaan menerapkan SOP yang mana karyawan harus datang ketika shift pagi itu jam 8 pagi. Untuk prepare dan segala macam opening itu jam 10 pagi. Tetapi karyawan datang ke outlet itu jam 10 pagi dan langsung nge-opening padahal karyawan itu belum prepare apapun. Nah, hal itu kan merupakan pelanggaran dari SOP yang telah dibuat. Karena apa? Karena karyawan merasa SOP dibuat adalah hanya untuk aturan, hanya untuk tulisan semata. Karena selama ini ketika dia telat, ketika dia on time, dia itu hanya mendapatkan gaji yang sama, seperti itu. Nah, dengan pantauan yang ketat pada SOP ini, maka jika ada kecurangan terjadi, hal itu bisa terdeteksi sedini mungkin, sehingga bisa segera dilakukan beberapa tindakan untuk mencegah kecurangan terjadi lebih lanjut. Kemudian, kita bisa melakukan reformasi sistem nih. Nah, institusi bisnis zaman sekarang dapat menggunakan teknologi untuk melakukan reformasi sistem dengan sistem yang lebih transparan, terutama pada sistem pengelolaan keuangan. Maka akan menyulitkan tindak korupsi di dalam perusahaan. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi pencatatan transaksi serta keuangan bisnis, Accurate Online nih misalnya. Setiap transaksi yang masuk ataupun keluar dapat dikontrol dengan transparan oleh para pelaku usaha sebagai pemilik bisnis ya, ataupun oleh auditor internal bisnis perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir ini mengkampanyekan budaya anti korupsi. Nah, para karyawan tentu sudah mengetahui arti dan bentuk dari korupsi secara umum. Namun, adanya himbauan dan peringatan yang terus-menerus dipaparkan oleh pelaku usaha akan menjadi pengingat bagi mereka. Perusahaan dapat melakukan kampanye anti korupsi dengan cara membuat slogan ataupun grafis yang ditempelkan di tempat-tempat strategis yang seringkali dilewati dan dilihat oleh karyawan, semisal di tangga ataupun dimanapun. Nah, lambat laun nantinya itu para karyawan akan mengingat nih pesan-pesan anti korupsi dan menjalankannya dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, demikian cara-cara mendeteksi korupsi dalam UMKM. Dalam sebuah bisnis UMKM, ini tuh sangat dibutuhkan banyak kerjasama di antara karyawannya agar bisa berkembang. Jika ada satu saja yang kurang bisa berakselerasi dengan tim, maka dipastikan akan terjadi ketimpangan dalam operasionalnya. Next. Nah, kesimpulannya apa sih pada kesempatan kali ini? Jadi gini, pencapaian tujuan perusahaan, khususnya UMKM di sektor food and beverage ya teman-teman, itu tuh tidak terlepas dari kemungkinan adanya kejadian yang terjadi di luar kesadaran pengelolaan perusahaan, seperti kemungkinannya fraud yang dilakukan oleh karyawan perusahaan, yang secara sengaja dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan orang lain. Kecurangan yang dilakukan perseorangan atau kelompok ini tentunya sangat merugikan perusahaan secara finansial, dan apabila keadilan ini terus berlanjut, maka kecurangan yang terjadi dapat berdampak terhadap keberlangsungan perusahaan. Next. Kemudian saran yang bisa ditawarkan adalah menurut laporan Nation of Occupational Fraud and Abuse pada tahun 2014, kita tahu bahwa 27% penggelapan uang terjadi di semua usaha ya. Maka dari itu kita harus membuat sistem payroll nih. Pemilik usaha kecil dan menengah itu harus memiliki pengetahuan tentang sistem payroll, minimal itu deh, dan menegakkan akuntabilitas terhadap personel akunting dalam setiap laporan bulanannya. Kemudian kita juga tidak lepas bahwa usaha kita sudah maju itu tidak lepas dari konsisten karyawan, dari kerja keras karyawan. Maka dari itu kita harus memberikan kompensasi yang tepat. Kita adakan sistem reward and punishment tadi. Kemudian yang terakhir adalah memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan. Terima kasih. Berikut yang bisa saya paparkan untuk kesempatan kali ini. Apabila rekan-rekan semua ada yang ingin ditanyakan atau tanggapan, silakan.
Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan Mbak Jane Irianing bisa langsung bertanya. Ya, saya mau tanya tadi Mbak Yesi kan udah ngejelasin tuh di PPT. Nah, dalam hal melakukan audit secara periodik, adakah cara bagaimana kita dapat membangun struktur pengendalian intern yang baik? Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan akan saya tampung terlebih dahulu ya, Mbak Jane ya. Mungkin ada teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, Baik, silakan Mas Mbak Nalendra. Yesi. Nah, tadi dari paparannya Mbak Yesi kan kita tahu bahwa ternyata tuh internal control itu penting dalam bisnis. Nah, tapi apakah ada sifat-sifat tertentu yang harus dimiliki perusahaan dalam melaksanakan internal? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan langsung jawab ya. Yang pertama dulu untuk Mbak Jane ya Mas ya, sebentar. Untuk Mbak Jane Irianing tadi bertanya terkait dalam hal melakukan internal auditor secara periodik, adakah sih cara bagaimana kita dapat membangun struktur pengendalian internal yang baik? Jadi seperti ini. Untuk membangun struktur pengendalian intern yang baik, yang agar tujuan yang telah ditetapkan oleh top manajemen itu dapat dicapai, kita itu harus yang pertama mengefektifkan aktivitas pengendalian yang bisa kita lakukan dengan review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, pemisahan tugas gitu ya. Kemudian yang kedua, kita bisa meningkatkan culture dari organisasi. Nah, biasanya ini tuh berupa keadilan. Jadi kita itu harus melindungi nih kepentingan pemegang saham minoritas biasanya ya untuk perusahaan-perusahaan besar ya. Tahu juga kita bisa harus transparansi, kita harus terbuka nih. Biasanya untuk UMKM para manajer kita harus terbuka kalau misalkan ada pemotongan gaji kita itu harus terbuka. Kenapa bisa dipotong gitu, alasannya apa, kemudian solusinya itu seperti apa, sehingga kita bisa meminimalkan untuk adanya pemotongan gaji. Kemudian akuntabilitas, adanya sistem pengawasan. Kemudian ada responsibility dari si pelaku usaha atau tanggung jawab ya, kemudian moralitas, kehandalan atau reliability, kemudian yang terakhir adanya komitmen. Jadi pihak manajemen atau pengelola perusahaan atau bahkan pelaku usaha itu tuh dituntut untuk memiliki komitmen penuh untuk selalu meningkatkan nilai perusahaan dan bekerja untuk mengoptimalkan ya nilai-nilai dari perusahaannya atau duty of loyalty serta nantinya diharapkan itu dapat menurunkan resiko dari perusahaan. Kemudian yang terakhir itu kita bisa mengefektifkan fungsi dari internal audit perusahaan kita. Jadi maka kita harus penuh kesadaran harus mengetahui bahwa internal audit itu sangat penting harus ada pada perusahaan baik nggak hanya perusahaan besar ya teman-teman ya, untuk sejenis UMKM itu juga perlu adanya internal audit. Walaupun internal auditor itu tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun setidaknya ia itu harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan seksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Baik, berikut tanggapan saya untuk Mbak Jane, bagaimana? Oke, saya akan langsung ke pertanyaan yang kedua dari Mas Nalendra tadi ya. Mas Nalendra bertanya terkait adakah sih sifat-sifat tertentu yang harus dimiliki perusahaan dalam melaksanakan internal control gitu. Nah, internal control dari memegang peran yang sangat penting tadi untuk mencegah adanya peluang atau fraud pada bisnis ya. Biasanya ini internal control pada perusahaan bersifat preventif atau reaktif. Nah, salah satu cara preventif itu seperti apa? Biasanya melakukan audit pada periode tertentu pada setiap divisi. Yang kedua,
para pelaku usaha bisa menerapkan regulasi yang ketat, namun tidak berpusat pada kepentingan karyawan. Nah, hal ini kenapa dilakukan agar karyawan itu disiplin, juga tetap nyaman bekerja dengan para pelaku usaha. Nah, untuk langkah reaktif sendiri, ini adalah proses whistleblowing. Jadi langkah ini merupakan jarang yang dilakukan karena sangat beresiko adanya gesekan pada tubuh organisasi perusahaan, bahkan tindak kejahatan yang lebih serius. Nah, untuk langkah reaktif lainnya adalah melakukan pembinaan dan juga surat peringatan kepada karyawan yang bersangkutan. Seperti itu, Mas Nalendra, apakah ada tanggapan lainnya? Sudah cukup Baik, terima sepertinya. kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nalendra. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin menanggapi, silakan. Jadi di sini saya akan menanggapi Oh sebenarnya iya, baik. ya Silakan, Mbak. Mbak Yesi karena telah menyajikan penjelasannya dengan sangat jelas. Nah, namun di sini saya akan menambahkan sedikit tentang faktor lain yang memungkinkan individu untuk melakukan yaitu khususnya untuk sektor UMKM faktor general atau umum yang merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan dalam hal ini. Nah, di sini saya akan menambahkan ada beberapa faktor, ada 4 faktor di mana yang pertama itu meliputi kesempatan atau opportunity, yaitu kesempatan melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Nah, umumnya yaitu manajemen suatu organisasi atau perusahaan memiliki potensi yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawannya. Tetapi patut digarisbawahi bahwa kesempatan melakukan kecurangan akan sama pada setiap level kedudukan. Nah, untuk yang kedua yaitu faktor dalam pengungkapan atau exposure, di mana terungkapnya suatu kecurangan dalam organisasi atau perusahaan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut. Nah, baik oleh pelaku yang sama maupun yang lainnya. Nah, oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap. Lalu faktor yang ketiga yaitu adanya faktor individu, di mana faktor ini berhubungan dengan individu sebagai pelaku kecurangan yang terdiri dari yang pertama ada ketamakan atau greed, dan yang kedua itu ada kebutuhan atau need. Nah, untuk ketamakan itu sendiri di mana berhubungan dengan moral individu, yaitu pandangan hidup dan lingkungan berperan dalam pembentukan moral seseorang. Sedangkan untuk faktor need dalam individu yaitu berhubungan dengan pandangan atau pikiran dan keperluan pegawai atau pejabat yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan, instansi, atau organisasi tempat dia bekerja. Nah, selain itu juga tekanan atau pressure yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai melakukan kecurangan. Seperti itu Mbak Yesi tambahan. Baik, terima kasih Mbak Suci atas tanggapannya ya, dan tambahannya sedikit tadi, sangat bermanfaat sekali ya, karena tadi saya kurang sedikit menjelaskan dalam faktor individu. Terima kasih. Baik teman-teman, mungkin pada kesempatan kali ini saya sudahi pembahasan dan diskusi kita terkait fraud dalam UMKM ya. Terima kasih, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.